Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya zat yang layak disembah dan tidak ada keraguan bahwa kita akan kembali kepadanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya uswah, sebaik-baiknya contoh yang harus kita tiru apabila kita ingin selamat dunia dan akhirat, insyaallah. Yang kami hormati Ustadz Ahmad Taufik, founder RCC dan Pagari, beserta tim yang hadir dari Cibinong. Yang kami hormati teman-teman dari Pagari Depok, dari Pagari Tangerang yang sudah hadir, Masya Allah luar biasa. Yang kami hormati Ustadz Haji Mas'ud Herman, penasihat kami di Pagari Banten. Yang kami hormati Ustadz Haji Agung Hikmatullah SIP, beliau adalah pembina dari komunitas hijrah, ya, mengajak para kaum muslimin untuk berhijrah dari yang batil menuju kepada yang hak. Dan semuanya para hadirin Bapak dan Ibu yang mohon maaf apabila tidak dapat kami sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momen pada hari ini adalah momen yang sangat bersejarah, insyaallah. Hit riba Hijriyah, first hit riba Hijriyah dari Banten untuk Indonesia tanpa riba. Maksud dan tujuan acara ini kita laksanakan adalah dalam rangka memperingati dan mengawal Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 yang bertepatan dengan 5 Hijriah 1424 Hijriah. Saat ini adalah bertepatan dengan 5 Hijriah 1441 Hijriah. Jadi fatwa ini sudah berumur 17 tahun. Ya, fatwa ini sudah berumur 17 tahun. Namun kita mengetahui bersama, maklum adanya bahwa hampir tidak ada individu apalagi lembaga yang mengawal fatwa ini. Ini adalah sebuah keprihatinan. Fatwa itu mengatakan bahwa tentang keharaman bunga bank, ya, bunga bank itu disamakan dengan riba dan riba itu adalah haram. Jadi otoritas tertinggi dari ulama di Indonesia, yaitu Majelis Ulama Indonesia, sudah memfatwakan bahwa bunga bank itu adalah sama dengan riba. Dan riba itu menurut guru saya, menurut Islam itu adalah sebuah kabair, dosa, salah satu dosa yang sangat besar. Kita sudah pahami. Ada 70 pintu dan dosanya yang terkecil adalah seperti incest, menzinahi ibu kandung sendiri. Astagfirullahaladzim. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin kaum muslimin bisa melupakan dosa ini, sehingga saya kira hampir mendekati 80% mungkin ya, 70%, 80% kaum muslimin di Indonesia itu terlibat dengan riba, terpapar riba, suka tidak suka, tahu tidak tahu terpapar riba. Jadi ini adalah sebuah keprihatinan yang sangat mendalam, sehingga apabila kemaksiatan ini masih terjadi, dilegalisasi oleh rezim, ya, dilegalisasi oleh sistem. Riba itu adalah sebuah mekanisme bertransaksi yang dilegalisasi oleh rezim, dilegalisasi oleh sistem itu.
Maka apabila kemaksiatan itu sudah masih terjadi, sebetulnya tinggal menunggu saja azab Allah itu akan datang. Ya, kita seperti menantang Allah. Apabila kemaksiatan itu dilakukan terang-terangan, itu seperti menantang azabnya Allah. Kalau dilakukan masih sembunyi-sembunyi, itu masih agak mending ya. Walaupun kita berdosa, tapi ketika dilakukan secara masif, dilegalisasi, dilakukan hampir oleh semua orang, dilindungi oleh sistem dan rezim, ini seperti menantang azabnya Allah. Maka bisa jadi ini adalah sebuah pertanda kenapa negeri kita ini yang begitu kaya, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sumber daya alam yang luar biasa, tapi kok kita tidak makmur sekarang? Bisa jadi karena kemaksiatan. Kata Allah, "Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Liyazuqahum ba'dal ladzi aminu la'allahum yarji'un." Jadi ketika kemaksiatan itu dilakukan di langit dan di bumi secara terang-terangan, ya, maka Allah akan mengazabnya. Maka acara kita pada hari ini dari sisi urgensi, ya, ini bukan lagi dari sisi kepentingan. Kepentingan bisa jadi masih bisa ditunda ya, Bapak dan Ibu ya. Kepentingan itu masih bisa ditunda, tapi kalau urgensi begitu tidak dilakukan, maka kemudaratannya muncul. Urgensi itu ketika tidak dilakukan, maka kemudaratan itu langsung muncul, ya. Dirasakan atau tidak dirasakan, sebetulnya kemudaratannya pasti muncul. Untuk itu kami dari Pagari Banten selaku panitia berharap betul bahwa acara ini Fashid Riba Hijriyah dari Banten untuk Indonesia tanpa riba menjadi tonggak bagi kita semua untuk mempercepat pergerakan kita berhadapan dengan sistem ribawi ini, ya. Bagaimana kita berusaha agar kaum muslimin terutama yang terlibat riba segera menyadarinya, segera kembali ke al-haq, ya, sebagaimana yang sering kita dengung-dengungkan bahwa hutang itu wajib dibayar, tapi riba haram dibayar. Bagaimana mekanismenya? Ya, maka kita mengundang kaum muslimin untuk bisa berinteraksi dengan kita, ya. Karena riba itu adalah masalah dan itu harus dituntaskan, harus diberi solusi untuk menyelesaikannya. Kita berharap betul bahwa langkah kita ini terutama dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dibantu oleh kaum muslimin semuanya yang insya Allah bisa segera menyadarinya, ya, sehingga campaign kita terhadap hit riba, ya, Hari Indonesia Tanpa Riba, sekaligus hit itu sinonim dari hit, ya, memukul riba, ini bisa didengungkan dari Banten untuk Indonesia Tanpa Riba, insya Allah.